Anda masih bersama kami, hanya beberapa pekan jelang Pilkada Ibu Kota, berbagai lembaga survei mulai merilis temuannya. Namun, hasil sejumlah lembaga survei cukup bervariasi. Seperti apa bentuknya? Berikut liputannya. Silakan dimulai waktunya. Warga Jakarta yang saya cintai dan banggakan. Visi terutama dan membangun manusianya. Kota yang maju, bahagia. Geliat Pilkada Ibu Kota tidak hanya tergambar dalam serunya debat kandidat, perang argumen di media sosial, atau aksi kampanye para kandidat. Hal ini juga tergambar dari hasil survei tingkat elektabilitas para kandidat. Dengan waktu yang relatif sama dan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan, beberapa lembaga survei kredibel merilis hasil yang berbeda. Lingkar Survei Indonesia yang melakukan survei pada 5-11 Januari 2017 menunjukkan pasangan Agus Silvi masih perkasa menempati posisi teratas dengan angka 36,7%. Sementara pasangan petahana Ahok Jarot berada di posisi kedua dengan angka 32,6%. Pasangan Anies dan Sandi menempati urutan buncit di angka 21,4%. Dalam survei ini ada sekitar 9,3% responden yang belum menentukan pilihan. Lembaga Poltreking Indonesia yang menyelenggarakan survei pada 9 hingga 13 Januari 2017 menghasilkan hasil SIGI yang tidak jauh berbeda secara komposisi. Pasangan Agus Silvi yang diusung Koalisi Cikeas bertengger di posisi pertama dengan tingkat elektabilitas 30,25%. Pasangan Ahok Jarot di posisi kedua dengan angka 28,88%. Dan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ada di urutan ketiga dengan angka elektabilitas 28,63%. Hasil yang cukup berbeda dirilis oleh lembaga Polmark Research Center, pimpinan EF Saiful Fata. Dalam survei Polmark yang dilakukan pada 6 hingga 12 Januari 2017, pasangan Anies Sandi merajai survei dengan angka 25,3%. Pasangan Agus Silvi ada di urutan kedua dengan perolehan sementara 23,9%. Sedangkan petahana melorot di urutan buncit dengan tingkat elektabilitas sebesar 20,4%. Sementara itu 23% pemilih masih merahasiakan pilihannya dan 7,4% responden tidak menjawab. Kendati dilakukan pada Desember yang lalu, Lembaga Survei Indonesia atau LSI juga merilis temuan tentang Pilkada DKI Jakarta. Menurut survei yang dilakukan oleh lembaga riset pimpinan Dodi Ambardi itu, pada 3-11 Desember 2016, elektabilitas Ahok Jarot berada di urutan teratas dengan perolehan suara 31,8%. Berikutnya disusul oleh Agus Silvi 26,5% dan Anies Sandi di angka 23,9%. Sementara responden yang merahasiakan pilihannya sebanyak 17,8%. Bervariasinya hasil temuan beberapa lembaga survei yang selama ini punya kredibilitas di mata publik tersebut memang terbilang mengejutkan. Kendati belum tentu menjadi rujukan bisa mempengaruhi pilihan masyarakat, namun beragamnya hasil temuan ini membuat publik cukup punya alasan untuk mempertanyakan kredibilitas lembaga survei. Apalagi beberapa lembaga survei juga merangkap sebagai konsultan politik calon-calon yang berlaga di kontestasi pilkada. Dedy Putro, CNN Indonesia. Jelang beberapa pekan lagi menuju Pilkada DKI Jakarta, tingkat elektoral kandidat terus bergerak secara dinamis. Dinamika ini tercermin dalam berbeda-bedanya hasil SIGI beberapa lembaga survei yang memotret perkembangan mutakhir kontestasi Pilkada Ibu Kota. Apa yang membuat temuan beberapa lembaga survei ini berbeda dan bagaimana kemudian kondisi pemetaan paling mutakhir terkait kontestasi Pilkada yang paling menjadi sorotan di Indonesia saat ini. Untuk membahasnya malam hari ini lebih dalam lagi, sudah hadir narasumber kami yang hadir di Studio 2 CNN Indonesia. Yang pertama saya akan perkenalkan Mas Eko Bambang Subiantoro, Direktur Riset Polmark Indonesia. Terima kasih Mas Eko. Kemudian ada Bang Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Terima kasih Bang Hanta sudah datang. Dari pagi acaranya sudah sibuk tapi harus mengakhiri di CNN supaya lebih lengkap itu. Kemudian ada Profesor Muhammad Ais Hikam, pengajar ilmu politik dari Presiden University. Terima kasih Prof Hikam sudah datang. Tapi sebelum kita akan mulai dialog, kita akan membedah survei-survei hasil temuannya terakhir dulu ini. Tapi sebelum saya akan membuka dan juga kita membedah hasil survei dari bapak-bapak berdua ini, saya ingin minta disclaimer atau klarifikasi atau konfirmasinya dulu sebelum kita melanjutkan supaya tidak ada dusta di antara kita nih malam hari ini. Saya ingin tanya apakah dari dua para surveyor senior ini selain merilis survei hasil surveinya, Anda juga menjadi bagian dari konsultan politik salah satu calon yang berlaga di Pilkada DKI nggak? Saya ke Bang Hanta dulu. Poltreking Indonesia tidak menjadi konsultan salah satu dari ketiga kandidatnya, meskipun mendapat tawaran. Dan saya, Poltreking Indonesia memilih untuk tidak, karena itu saya memilih bisa menjadi analis, menjadi pengamat. Kalau saya
konsultan, saya pasti ketahuan lah. Ini kan Jakarta, kita konsultan, kemudian mengatakan tidak konsultan atau sebaliknya. Jadi saya katakan tidak, bahwa kita menjalankan survei, iya bekerja sama dengan berbagai, termasuk dengan media ya. Kita polling pasca debat dengan media dan kita bisa bertanggungjawabkan. Meskipun isu utamanya menurut saya independensi itu independensi di hasil ya, independensi di temuan secara metodologinya. Meskipun saya bekerja sama dengan Pak Esika membiayai saya seumpama secara profesional, maka harus dipastikan beliau tidak boleh mengintervensi mengenai hasil. Karena hasilnya seperti laboratorium. Hasilnya harus ilmiah. Apa yang terjadi itulah hasilnya faktanya. Betul. Oke, saya akan ke Mas Eko dulu. Mas Eko, apakah Polmark Indonesia sendiri selain merilis sigi terbarunya, apakah juga menjadi konsultan politik salah satu kandidat yang berlaga di Pilkada DKI? Iya, Polmark Indonesia memang sejak berdiri tahun 2009 itu memang memposisikan dirinya kami sebagai konsultan politik sekaligus sebagai lembaga survei. Survei bukan bagian yang terlepas dari satu konsultasi politik, sehingga konsultasi politik juga membutuhkan sejauh mana hasil-hasil survei lapangan. Karena disitulah metodologi yang terjaga, keakuratan dan sebagainya itu menjadi bagian yang cukup penting. Dalam hal ini saat ini Polmark Indonesia bekerja sama dengan menjadi konsultannya pasangan Anies Sandi. Kami dengan Anies Sandi. Kami memang membantu dalam kerangka kerja strategis sekaligus bagaimana kami juga memetakan sejumlah hal dan salah satunya melalui survei yang semua terangkum di dalam satu kontrak kerjasama kami. Survei bagian salah satu. Sehingga kami survei ini menjadi salah satu inti daripada kerja pemenangan. Jadi Polmark Indonesia menegaskan bahwa menjadi konsultan politik untuk pasangan Anies Sandi selain juga merilis hasil surveinya terakhir ini ya Mas Eko. Ini memang dua pengamat politik ini meskipun saya pertanyaannya singkat tapi jawabannya bulat kemana-mana nih Prof. Itulah jagonya pengamat politik. Oke, kita akan bahas mengenai... Sebenarnya nggak bulat. Nggak bulat. Bulat kalau bahasa Jawanya. Oke, kita akan melihat bagaimana perkembangan dinamika politik terkini di Pilkada DKI Jakarta melalui potret hasil survei kedua lembaga ini, Polmark Indonesia dan juga Poltreking Indonesia. Kita akan lihat dari Poltreking dulu ya Bang Hanta, mungkin bisa menjelaskan. Kita akan hadirkan grafisnya di belakang kita ini perbandingan survei terakhir Poltreking pada November 2016 dan yang paling baru nih Januari 2017. Kalau kita lihat, kenapa saya pasangkan dua-dua gini supaya kita bisa melihat tren fluktuasi dan dinamikanya. Apa yang bisa Anda jelaskan Bang Hanta? Ya, pertama survei ini menggunakan metodologi multi-stage random sampling dengan 800 responden. Tentu ada ambang batas kekeliruan atau kesalahan yaitu plus minus margin of error-nya 3,46%. Itu saya harus wajib menyampaikan metodologi itu dan kita bisa pertanggungjawabkan secara metodologi, temuannya disampaikan dengan kredibilitas, artinya jujur apa adanya. Nah, temuannya adalah ketika dibuat 3 simulasi 3 pasangan ini, pasangan nomor 1 itu trennya, karena ini ditampilkan tren ya, kita bisa lihat ada tren naiknya memang tidak begitu tinggi ya. Yang kedua itu sebenarnya kita ada data di September juga. September ke November itu pasangan nomor 2 Pak Ahok terutama, karena belum resmi berpasangan ya pada saat itu tren kan turun karena berbagai macam isu. Kemudian sekarang rebound, bisa dikatakan naik, trennya mulai naik. Kemudian yang ketiga kenaikannya 6, sekian%, bisa dilihat di sana 6,88%. Sementara pasangan nomor urut 3 itu kenaikannya cukup signifikan ya, dari 20,42 ke 28,63% itu ada sekitar 8 sekian persen. Trennya juga naik. Semuanya naik, cuma ada yang cukup signifikan, ada yang tidak begitu signifikan. Misalnya ya agak landai ya di pasangan nomor 1. Yang turun justru yang tidak tahu dan tidak jawab atau swing voters. Itu hukum alam elektoral kita. Otomatis semakin dekat pilkada, hari H pengambilan suara, itu otomatis paling sedikit karena semakin banyak orang menentukan pilihan. Nah, sehingga undecided-nya pasti berkurang. Nah, saya ingin fokus sedikit ya di bulan Januari, Prof. Ikam. Di Januari ini kalau dilihat angkanya 30,25, 28,88 dan 28,63 itu selisihnya antara nomor 1 dan 2 hanya 1,33%. Selisih antara nomor 2 dan 3 itu hanya 0,25%. Sehingga kalau ini survei atau quick count sekalipun tidak bisa disimpulkan siapa yang lebih unggul nomor 1, nomor 3. Karena itu kesimpulan kita
Enggak, untuk hari ini, Ya, untuk survei maksudnya ini ya. tidak bisa disimpulkan siapa lebih unggul gitu. Oke. Karena kompetitif, ketiga-tiganya punya peluang yang sama untuk lolos di putaran kedua, Ya. tetapi juga punya probabilitas yang sama untuk tereliminasi di putaran pertama. Oke. Yang bisa disimpulkan kemungkinan sangat besar sekali Pilkada DKI akan berlangsung selama 2 putaran. Itu saja yang kesimpulan sementara yang bisa kita sampaikan. Yang menentukan yang warna abu-abu yang paling kanan itu, undecided voters itu yang belum menentukan pilihan, Menurut kemana Anda dia akan angkanya pergi. masih cukup besar atau memang Masih ini besar, ada relatif 3 ya. Kalau kecil kemantapan pemilih itu ada strong voters, orang yang sudah loyal, pasti kuat memilih, itu angkanya sekitar 60% di data survei Poltreking Indonesia terbaru itu. Yang kedua ada swing voters, swing itu 27%, orang yang sudah punya pilihan tapi masih ragu, masih mungkin berubah. Yang ketiga undecided, undecided ini belum menentukan pilihan. Nah kalau digabungkan hampir 40%, itu masih kemungkinan. masih jauh. Ya, masih ada bisa kemungkinan masuk ke pasangan fluktuasi. 1, 2 atau 3 ya. Bisa, tergantung pada 20 sekian hari sisa. Tapi kalau dari analisa Bang Hanta sendiri semuanya menunjukkan tren yang Tren naik. yang naik, Tren yang betul. naik, tapi kemudian perbandingan antara pasangan yang satu dengan yang lainnya sangat tipis sekali. Apa yang Sangat membuat tipis sekali. kemudian suara ini bisa terfragmentasi dengan sangat baik gitu, Bang? Ya, kalau kita bisa melihat dari kualitas figur ya, ketiga-tiganya punya basis kekuatan yang relatif sama. Selain memang berkualitas semua yang patut dirayakan oleh rakyat Jakarta karena terlepas dengan segala kekurangannya, ketiga pasangan ini punya kualitas, figur-figur yang berkualitas, tinggal pemilih memilih yang terbaik di antara yang 3 itu. Nah, ketiga-tiga ini kalau kita lihat beda ya, mungkin Mas Eko juga punya data survei daerah lain, Poltreking juga punya data survei daerah lain, itu memang agak jauh. Untuk khusus DKI ini sangat tipis sekali, sangat tipis sekali. Kalau hari ini pun saya diminta untuk berdediksi, maka menggunakan data survei ini tidak bisa disimpulkan. Tidak bisa menyimpulkan Karena apa-apa. berada di dalam margin of error plus minus. Margin of error itu begini, kalau angkanya 30% plus minus 3%, berarti dia ada kisaran di 27 sampai dengan 33%. Itulah kelemahan dari metodologi secara ilmiah. Dia tidak mungkin angka pasti kecuali real count. Itu yang menurut saya ada beberapa analisis ya di luar data survei mengapa misalnya nomor 1, mengapa nomor 2. Karena pemilih itu kan secara teori perilaku pemilih ada 3. Pemilih psikologis, pemilih sosiologis, dan pemilih rasional. Nah itu terbelah semua. Ketiga-tiganya punya basis masing-masing, meskipun misalnya nomor 1 basis kuatnya di psikologis karena dia pemilih muda dan sebagainya, pemilih kedua karena kinerja dan sebagainya dia menyasar pemilih rasional, begitu juga pemilih nomor 3, pemilih rasional iya, pemilih sosiologis juga iya. Nah ini yang menarik, dan nomor 1 menurut saya kenapa trennya sudah mulai tidak begitu tinggi lagi dibandingkan sebelumnya, karena mungkin satu efek kejutnya sudah berkurang. Efek kejutnya sebelumnya ada dan kemudian dia membuat tiba-tiba nomor tinggi. 1. Ya, setelah efek kejut selesai, ibarat honeymoon, bulan madu udah selesai itu orang udah mulai lihat semuanya kan, lihat kualitasnya seterusnya. Sekarang sudah masuk zona normalisasi kandidat. Orang sudah mulai. Efek kejut nomor 1 ini kemudian ini sebelum kita bahas mengenai surveinya Polmark, efek kejut nomor 1 ini dikarenakan faktor nomor 1-nya yang memang dominan atau karena Pak Ahoknya yang bermasalah atau mungkin Pak Aniesnya yang juga punya bisa kedua-duanya, karena juga. di saat yang sama kita tahu ada persoalan di nomor 2. Jadi di nomor 2 itu ada luberan suara, ada yang berpindah itu ke belum menentukan pilihan atau berpindah ke pilihan yang lain, meskipun bisa kembali lagi sebenarnya. Nah itu yang bisa dibaca ya dari pasangan nomor 1. Pasangan nomor 2 kenapa agak tinggi rasionalisasinya ya, kalau dianalisis didalami. Sebaliknya efek elektoralnya sudah melemah, efek kasus hukum katakanlah. Kalau dulu itu dampaknya sangat besar sekali, dia menggerogoti drastis. elektoral. Nah sekarang dampaknya mungkin masih ada tapi tidak sekuat sebelumnya, sudah melemah dampaknya, ditambah mungkin dari segi strategi komunikasi politiknya sudah relatif lebih tanda petik santun dan sebagainya. Ditambah memang pasangan nomor 2 ini punya basis tingkat kepuasan publik kepada kinerja cukup tinggi ya, 60% itu datanya. Nah nomor 3 kenapa tinggi? Kalau nomor 3 saya lihat memang tadi karena nomor 2 itu ada alasan sosiologis dia berpindah. Nomor 3 itu strateginya kalau saya perhatikan, ini ada konsultan resminya. Kenapa? Ya salah satunya mengasosiasikan identitas tadi, dia mewakili, lihat dari isu-isu yang dipilih, itu rasionalitas pemilih sah-sah saja sebagai strategi, sampai pada kostum, isu dan seterusnya itu satu. Yang kedua, pemilih rasional juga disasar dengan programnya relatif konkret ya, dengan program membuka pekerja sekian puluh ribu dan sebagainya, dan
dari segi komunikasi politik di debat memang unggul pasangan nomor 3. Jadi memang kemudian angka kenaikannya cukup drastis ya dibandingin calon-calon yang lain nih Bang Hanta ya. 2 dan 3 relatif hampir sama ya, 6, tapi nomor 3 kemudian nomor 3 lebih tinggi lagi. lebih betul. tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Karena tetapi meskipun dia, saya sekali lagi tidak menggunakan istilah urut 1, 2, 3 ranking elektabilitasnya karena di dalam rentang margin of error. Oke, kita akan lihat kalau tadi kita sudah paham betul saya pikir. Ya, nanti Polri akan juga melihat dari helikopter view-nya. Kemudian saya akan ke Mas Eko. Tadi kita sudah membedah bagaimana survei dari Poltreking. Ini yang kemudian kenapa saya undang ada Bang Hanta dan juga Mas Eko di sini karena memang publik melihatnya meskipun ya hanya sekilas Bang, ini perbedaan. Ya. Ada yang menang kok berbeda, yang nomor urut satunya. Yang memperburuk citra lembaga survei itu sebenarnya ada lembaga survei sendiri. Nah, pimpinan klasmen sementaranya kok berbeda nih antara Polmark dengan Poltreking Indonesia. Tapi sebelum kita membahasnya, kita akan break terlebih dahulu. Kita akan lebih bahas lebih dalamnya di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali saat lagi. Kita tadi sudah melihat bagaimana dinamika dan juga tren dari ketiga pasangan calon yang dipotret oleh Poltreking Indonesia. Sekarang kita akan bergeser ke Mas Eko dari Polmark. Saya minta produser untuk menghadirkan temuan terakhir dari Polmark. Polmark ini baru satu kali Mas Eko ya, kemudian merilis secara publik ya, secara untuk publik sendiri sehingga publik bisa mengakses. Pastinya sudah banyak survei yang kemudian diberikan oleh Polmark untuk kliennya pastinya. Ini apa yang bisa dijelaskan ini? Kalau tadi Bang Hanta mengatakan bahwa ketiga calon memiliki kenaikan yang relatif signifikan, kemudian apalagi nomor urut 3 di sini. Nah, yang membuat publik bingung ini Mas Eko, yang membuat publik bertanya-tanya juga, ini ada perbedaan hasil survei. Kalau kata Bang Hanta sebenarnya ini tidak ada yang berbeda karena margin error, semuanya masih ada di margin error. Masih di dalam tapi publik kemudian kan melihatnya bahwa ini kok bisa surveinya berbeda dengan survei dari Poltreking Indonesia dan juga beberapa survei lain. Saya minta Mas Eko untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Jadi hal yang perlu ditegaskan memang untuk melihat hasil survei masyarakat juga harus harus kita informasikan juga, kita berdayakan juga bahwa masyarakat juga harus bisa kita beritahu bagaimana masyarakat membaca hasil survei. Karena kalau tiba-tiba konferensi pers saja hasil survei sekian itu tidak bisa menjelaskan, masyarakat menjadi bingung seperti ini. Sehingga menjadi tanggung jawab kami pada akhir-akhir ini memang banyak sekali lembaga survei yang merilis. Bahkan naik turun drastis, cukup drastis dan segala macam. Tapi masyarakat tidak tahu kenapa faktor itu menjadi naik atau turun. Ini yang perlu menjadi PR bersama dan tanggung jawab Polmark merilis hasil survei ini salah satunya ada kebutuhan untuk itu. Supaya masyarakat lebih tahu bagaimana membandingkan hasil survei. Setidaknya ada 3 hal yang harus masyarakat tahu bagaimana melihat sebuah hasil survei. Pertama terkait dengan metodologi yang pertama. Seperti apa metodologinya? Sama atau tidak dari lembaga-lembaga survei yang merilisnya itu? Kalau tidak sama, itu tidak bisa dibandingkan. Kedua, terkait dengan jumlah responden. Jumlah responden juga bisa menentukan perbedaan daripada sebuah survei. Ada 440 responden, ada 880 responden, ada 1.200 responden. Tidak bisa membandingkan 400 responden dengan 1.200 responden dengan margin of error yang berbeda. Kalau 440 5%, 4,88% lah. Kalau 1.200 itu 1,2%. Sehingga untuk membandingkan ini aja sudah harus lebih teliti juga masyarakat. Jadi jangan hanya melihat hasil akhirnya saja gitu Mas. Yang ketiga itu terkait dengan rentang waktunya. Kapan itu dilakukan? Kalau waktunya itu bulan lalu dibandingkan sekarang itu tidak bisa dijadikan. Tidak bisa diperbandingkan. Oke, apa yang bisa Anda jelaskan dari grafis ini? Dengan survei ini kami lakukan tanggal 6 sampai tanggal 12 Januari ya kemarin dengan margin of error dengan jumlah responden 1.200 responden dengan margin of error 2,9%. Dari hasil survei yang kami lakukan ini itu menunjukkan bahwa pasangan Anies Sandi itu menempati pada posisi tertinggi yaitu 25,3%. Dengan selanjutnya diikuti oleh pasangan nomor 1 itu 23,9% dan nomor 2 itu 20,4% dengan yang menyatakan rahasia. Kami undecided voter kita bagi 2, menyatakan rahasia itu 23% dan yang
firm tidak menjawab itu 7,4%. Besar sekali Mas ya undecided voternya di sini ya. Dibedah lagi ya. Ya, tetapi kami membedah lagi rahasia itu seperti apa? Karena kami ingin tahu kalau orang sudah menyatakan rahasia, biasanya sudah punya preferensinya. Iya, cuma nggak mau diakui aja tidak gitu. mau diakui. Sejumlah kasus misalkan di Amerika Serikat juga seperti itu. Ternyata ada beberapa analisis yang mengatakan bahwa masyarakat tidak mau menyampaikan hasil survei karena mereka merasa bahwa kalau kita mengidentifikasikan dengan Donald Trump itu ada persepsi tentang hal-hal yang sifatnya negatif terhadap itu, sehingga masyarakat tidak enggan untuk menyampaikan bahwa dia mendukung, menjaga posisi. Nah, jangan-jangan di hasil survei kami itu 23% yang menyatakan rahasia itu siapa dan kemana kecenderungan untuk mereka lari, dan itu yang kami kejar dari rahasia itu. Dan ketemu nggak Mas? Ketemu. Kalau kami rilis dari 23% itu siapakah dari mana saja, itu setelah kami lacak lebih detail lagi, sebanyak 6% adalah itu ada di pasangan Agus. Agus paling tinggi berarti ya? Enggak. Yang kedua adalah 4,2% ada di pasangan nomor 2, Oke. Pak Basuki sama Pak Jarod. Nomor 6,4 itu ada di pasangan nomor 3. Oh jadi Pak Anies yang Pak Anies 6,4 dan yang tetap itu memilih Pak dan Anies tidak Pak Sandi. tetap saja yang dari rahasia itu tetap menyatakan tidak mau menjawab itu 6,4%. Itu sama, sehingga kalau kita gabungkan akumulasikan dari hasil ini dengan apa temuan rahasia itu, coba kita analisisnya sebagai sebuah potensi elektabilitas, pasangan nomor 1 pasangan nomor 1 Agus Silvi itu menjadi 29,9%. Ini potensinya ya. Pasangan nomor 2 Pak Basuki sama Pak Jarod itu 24,6%, dan pasangan nomor 3 Anies Sandi itu menjadi 31,7%, dengan kenaikan tingkat undecided voter yang kami punya adalah 13,8%. Sehingga tadi kalau kita lihat hasilnya juga tidak berbeda. Tetapi yang membedakan kalau Mas Hanta Yuda dari poll tracking dengan margin of error-nya 3,8%, itu 3,4% itu semua masih masuk dalam rentan margin of error, sehingga sulit dikatakan siapa yang akan bisa menduduki posisi 1, 2, dan 3, sehingga semua masih bisa punya peluang untuk yang sama. Analisanya yang kemudian menjadi pertanyaan publik, kenapa Polmark kemudian menempatkan Anies Sandi menjadi pimpinan klasmen sementara ini, kemudian orang akan menunjuk lagi Polmark sebagai konsultannya Anies Sandi. Apakah ini ada hubungannya gitu Mas Eko? Bisa Anda jelaskan? Jadi gini, paradigma baru yang harus kita bangun ke masyarakat itu bahwa menjadi konsultan politik itu bukan sesuatu yang tidak bisa untuk melakukan rilis atau menjelaskan sesuatu yang metodologis secara ilmiah bisa bertanggungjawabkan. Konteksnya adalah pertanggungjawaban secara organisasi kami, secara etika kepada publik, secara komitmen kami terhadap sejauh mana kami melaksanakan hasil survei ini benar-benar tidak terpengaruh bahwa kami adalah konsultan daripada Anies Sandi. Karena apa? Kalau kami melakukan kesalahan, itu juga berarti kami merekomendasikan kesalahan yang sama juga terhadap pasangan. Karena data itu penting sekali untuk menentukan strategi apa yang ke depan. dibaca oleh Mas Anies sama Mas Sandi hari ini adalah apa yang sama yang saya sampaikan di sini. Sehingga kalau kami mencoba memanipulasi, tentu saja pertama secara kredibilitas kami akan pertama secara strategi salah, kredibilitas salah, dan masyarakat akan terpengaruh. Ini tidak. Sebelum kita masuk ke persoalan etik dan seperti itunya, kemudian saya ingin tahu kepada Mas Eko sebelum nanti kita akan ke Prof Ikam, apa yang membuat kemudian angka-angka ini bisa apa yang membuat kemudian pasangan Anies Sandi misalnya itu ada di urutan 1, kemudian pasangan Ahok tetap ada di buncit, dan Agus Silvi sendiri tidak bisa mempertahankan posisi nomor 1-nya seperti dikatakan Mas surveinya Bang Hanta tadi. Iya, pertama kalau kita bicara fluktuasinya seperti apa? Ya, kalau pertama kita bicara terkait dengan hasil survei, memang inilah fakta lapangan yang kami terima ya. Kita bedakan dengan sejauh kemungkinan yang sudah kita lakukan. Kalau fakta lapangan ini kami tidak bisa lakukan karena faktanya pada Oktober posisi Anies Sandi juga tidak di nomor 1 tapi di nomor 2. Ini juga kami juga menjadi. Nah, apa yang menjadi maju? Kalau konsep kami terkait kalau dari Pak Ahok, memang dari Pak Basuki sama Pak Jarod ada tiga hal yang kami coba uji. Pertama terkait dengan soal kepemimpinan. Kepemimpinan dalam hasil survei kami menunjukkan posisi Pak Basuki sama Pak Jarod cukup baik, termasuk juga kinerja dalam kinerjanya itu juga menunjukkan prestasi yang baik. Tetapi dalam hal perilaku
Pak Basuki sama Pak Jarod ini menunjukkan posisi yang dianggap masyarakat yang cukup negatif. Itu yang menunjukkan ini bisa jadi salah satu lacakan. Ya, ini menempatkan Pak Basuki sama Pak Jarod pada posisi yang jadi masyarakat memang lebih melihat manner perilaku dibanding kinerja gitu. Maksudnya Anda seperti itu. Temuan hasil survei menyatakan seperti itu, bahwa apakah ini berkorelasi pada menurunnya sangat cukup drastisnya pasangan Basuki sama Jarod ini, itu tentu saja sangat bisa hasil survei mengatakan itu yang terjadi. Tapi apakah ini yang coba kita Anies Sandi, kenapa bisa rebound? Tadi Anda katakan dalam survei beberapa bulan lalu ada di posisi 2. Apa yang bisa membuat dia rebound menjadi posisi 1? Tentu ini bagian dari strategi kerja pemenangan kami. Kalau tentu kami nggak akan mengungkapkan di sini Pak, bagaimana apakah. Tapi setiap orang bisa memberikan analisa seperti apa. Kalau gitu kalau Anda tidak mau menganalisa, saya minta Prof Ikam untuk menganalisa. Prof, kalau kita melihat dinamika terakhir, saya membaca tulisan Anda, judulnya sebenarnya judul besarnya itu Ahok Rebound sebenarnya. Ahok Rebound, bouncing back. Ada peristiwa-peristiwa dinamika politik terakhir yang kemudian membuat dinamika atau fluktuasinya bergeser cukup tajam ini. Apa analisa Anda, Prof? Ya, saya kira tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Hanta ya mengenai dinamika politik akhir-akhir ini. Misalnya saja terjadinya kejenuhan atau katakanlah publik yang sudah mulai melihat bahwa kasus-kasus yang menimpa atau kasus yang menimpa Pak Ahok ini ternyata berjalan sebagaimana yang diharapkan dan ternyata publik bisa melihat bagaimana perkembangan di arena peradilan. Sehingga kemudian publik bisa menilai ada yang tetap saja, tapi juga ada yang melakukan upaya untuk mengevaluasi sehingga kemudian apa yang terjadi adalah bouncing back tadi itu. Yang kedua kasus misalnya yang belum berjalan tetapi saya yakin sudah mulai dimainkan juga oleh para para pelaku ini, yaitu yang menimpa pasangan nomor 1, terutama wakilnya ini, kasus hukumnya. Kasus hukum ini walaupun belum berjalan, menurut saya sudah bisa disiarkan atau dipakai sebagai salah satu alat kampanye. Dan bagi mereka yang tadi disinggung oleh Pak Hanta sudah mulai berpikir-pikir untuk kembali dengan adanya kasus ini malah mempercepat. Jadi oleh karena itu Ahok dan pasangannya itu kemudian sekarang bisa lebih comfortable. Bahkan saya bisa mengatakan bouncing walaupun secara survei tampaknya memang hanya sangat tipis. Tapi dengan momentum yang luar biasa. Kalau kita lihat pada awal-awal Oktober dulu, waktu kita pertama diskusi di sini, kan seolah-olah case close, ya kan? Makanya waktu itu saya sampai mengatakan Pak Anda jangan dulu karena kita akan melihat dinamika setelah survei-survei yang lain. Jadi survei bagi saya itu walaupun tidak mutlak, tetapi sebagai masyarakat yang mulai melihat masalah itu secara terbuka, secara rasional, itu sangat penting untuk dipakai. Nah, kalau kita tidak mempercayai satu hasil survei, caranya bukan kemudian mengobrak-abrik pelaku survei atau mencurigai. You have to make another survey. Bikinlah survei lagi dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa didisclose, diungkapkan secara baik. Hanya dengan cara itu maka kemudian survei itu semakin banyak akan orang bisa membanding-bandingkan. Walaupun tetap tidak ada jaminan. Ya kalau tadi Pak Eko menggunakan perbandingan di Amerika, ya kan mayoritas hasil survei kan memenangkan Hillary. Ya kan? Dan kualitas survei di Amerika saya yakin paling tidak sama atau mungkin lebih bagus daripada yang kita punya. Tapi faktualnya kan begitu. Faktualnya sangat berbeda dengan realitas. Hanya tadi saya ingin mengulangi lagi, jangan kemudian orang meremehkan hasil survei atau menganggap bahwa semua survei itu sama. Itu nggak bisa begitu. Salah satu survei yang kemudian agak berbeda, kita akan lihat dulu sebelum kita break. Saya ingin produser untuk menampilkan survei terakhir dari lingkaran survei Indonesia yang tadi juga sempat kita singgung sedikit. Boleh kita bahas sebelum kita break, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya terkait dengan ini lagi-lagi kredibilitas, independensi, dan juga bagaimana akurasi dari hasil SIGI, lembaga survei ini. Ya, ini adalah elektabilitas 3 pasangan kandidat yang kemudian dikeluarkan oleh Lingkaran Survei Indonesia pada Januari. Lingkaran Survei Indonesia
cukup sering merilis hasil surveinya. Iya, Ini betul, betul. kita tidak tahu apakah dia juga merangkap sebagai konsultan salah satu kandidat karena tidak ada orangnya di sini. Kita akan lihat di boleh ditampilkan. Oke, ini Januari. Kalau kita lihat Desember ke Januari, pasangan 1 tetap unggul 36%, kemudian pasangan nomor urut 2 seperti tadi kata Prof Ikam, bouncing back kemudian Prof dari 27% ke 32%, dan kemudian pasangan nomor urut 3 justru Malah turun turun. ini. Mas Eko, kalau kita lihat dari hasil survei lingkaran survei, pasangan Anies Sandi yang Anda konsultasikan itu turun kemudian 23% ke 21%. Prof Ikam, apa yang bisa Anda baca nih kemudian dari Ya, tapi lebih asik dibacanya kayaknya di segmen berikutnya. Kami akan tidak kembali saat lagi usaha jeda berikut ini. Sebelum saya akan tanya ke Bang Hanta, apa kemudian apa yang membuat dinamika ini atau fluktuasi ini bisa bergerak secara tajam Selain atau saya mungkin tadi yang ditanya. Iya, saya sebelum ke Bang Hanta, saya ke Prof Ikam dulu maksudnya. Ya. Kalau kita melihat apa yang kemudian membuat dinamika atau fluktuasi ini, Prof, dari perspektif Anda untuk melihat makro politik misalnya, itu bisa bergerak sangat dinamis atau mungkin hasil survei ini akan relay on atau stagnan sampai nanti pemilu kada itu berakhir? Kalau lihat dari apa yang dipaparkan berdua tadi dan yang saya katakan melihat realitas, saya kira di dalam beberapa hari ini akan masih terjadi fluktuasi atau kejutan-kejutan, ya kan? Karena saya lihat juga kalau saya melihat dari perspektif politik apa yang terjadi pada pasangan nomor 2 terutama ini gema untuk kembali dan menunjukkan bahwa dia sedang in control dan mulai confidence-nya tinggi, itu sangat kelihatan di dalam berbagai indikasinya apa, Prof? Misalnya dalam debat. Kalau tadi Pak Hanta mengatakan yang unggul itu Anies Sandi. Saya nggak melihat itu. Justru menurut saya yang paling unggul itu adalah pasangan nomor 2. Karena apa? Karena dia dengan bahasa yang sangat sederhana bisa meyakinkan pada publik ya dengan gaya atau ekspresi yang dia sangat pede, sangat confident, sangat comfortable. Sementara kalau Pak Anies dan Pak Sandi memang secara komunikasi verbal memang bagus, tetapi kalau kita lihat bagaimana beliau mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan itu kelihatannya sangat defensif. Nah, kemudian ada berbagai macam kasus-kasus yang kita lihat tadi ya, seperti masalahnya Bu Silvi. Itu pasti berpengaruh ya? Sangat berpengaruh. Nah, yang agak di luar tapi juga akan berpengaruh adalah dinamika politik yang sekarang terjadi dalam konteks Habib Rizik yang kemudian sekarang dalam posisi defensif ya. Kenapa? Karena beliau adalah salah satu motor yang menjadi semacam pendorong dari turunnya kredibilitas Pak Ahok. Nah, dalam situasi yang berkembang politik sekarang ini, publik saya yakin, apalagi publik Jakarta, akan melihat perkembangan ini. Kalau kemudian kasus Pak Ahok ini ternyata semakin lama unravelingnya itu semakin stabil seperti sekarang dan kelihatannya makin banyak kejadian-kejadian misalnya saksi yang kemudian dipertanyakan malah dilaporkan juga ke polisi, maka publik tentu akan menilai lain. Oh, ternyata memang kesannya Pak Ahok ini dizolimi gitu kan. Jadi jujur malah berbalik situasinya seperti itu, Prof. Kemudian juga ini interpretasi saya. Ya, bahwa kemudian Pak Habib Rizik menghimbau terjadinya pendekatan yang lebih mediatif, kemudian konsiliatori, itu juga publik akan melihat ya setidak-tidaknya yang mendukung Ahok menjadi lebih pede. Ya, setidak-tidaknya itu saya tangkap kalau orang-orang merespon di dalam Facebook saya ya cenderung kepada kemudian tidak mau kalau terjadi rekonsiliasi. Kan aneh ini kan. Jadi kalau dikaitkan dengan masalah pilkada ini maka tampaknya ya setidak-tidaknya persepsi saya kejutan itu masih akan berjalan. Kejutan. Ya. Nah, ini sangat baik tergantung dari calon atau baik dari calonnya sendiri atau faktor-faktor eksternal lainnya. Dan ini sangat tergantung Mas Budi ya pada bagaimana para calon ini ya kemudian menggunakan situasi yang sangat volatil ini untuk lebih meyakinkan kepada para pendukungnya.
Nah, semakin mereka menggebu-gebu seperti tadi di Senayan, ya, itu mempunyai efek untuk lebih meyakinkan lagi. Nah, nanti kita lihat apakah belusukannya Pak Ahok dan Pak Jarod ini juga akan makin menggebu-gebu juga. Nah, dalam Bang Hanta, dalam perspektif Anda lebih ampuh mana nih? Kata-kata secara verbal dalam debat kandidat misalnya, bagaimana kita tampil lebih prima, atau mungkin strategi belusukan atau gerilya ala Agus Yudhoyono ini kemudian bisa. Jadi pemilih itu tidak bisa digeneralisir ya. Dia punya preferensi yang berbeda. Seperti saya katakan tadi, dia punya rasionalitas yang berbeda-beda. Tergantung kepiawaian dari masing-masing kandidat menangkap ceruk itu. Ini yang tepat bagaimana. Kalau pemilih rasional, preferensi dia apa? Dia akan lihat kinerja, dia akan lihat program, dia akan lihat rekam jejak, dia akan lihat visi misinya, dia lihat janji politiknya kalau dia penantang. Tapi kalau dia pemilih psikologis, yang dilihat gaya bicaranya, dilihat ganteng atau tidak, gaya berpakaiannya, tegas atau tidak, dan seterusnya. Tapi kalau pemilih sosiologis, preferensi utamanya biasanya dia mewakili identitas saya atau tidak. Identitas agama, daerah, maupun suku. Itu realitasnya ada. Nah, itu kalau tadi saya melengkapi ya data yang tadi Prof. Ikam katakan, kita membuat sebenarnya pra-debat dan pasca-debat. Itu gimana? Di cara komunikasi memang unggul Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, pasangan itu. Kita membuat cawagupnya, bahkan ada cagupnya. Tetapi dua dimensi lain memang dimenangi oleh petahana ya, Pak Basuki, yang cukup tinggi dalam aspek penguasaan masalah program kerja. Itu kekuatan dari petahana. Jadi survei poltering tidak menyimpulkan siapa pemenang debat. Tapi tadi ketika saya membedah kenapa faktor Anies, ada 3 faktor. Salah satunya dalam persepsi pemilih psikologis paling tidak, cara berkomunikasi dia dalam persepsi publik adalah lebih baik daripada yang duanya. Meskipun aspek lain Pak Basuki yang lebih unggul penguasaan masalah dan program kerja. Begitu. Dalam konteks Jakarta sendiri, debat itu seberapa penting sih Bang Hanta untuk kemudian mempengaruhi mungkin di daerah lain hampir tidak ada pengaruhnya ya, hampir tidak ada, tapi ada tapi kecil. Kalau Jakarta menurut saya tetap ada pengaruhnya. Karena kalau dilihat dari survei data, saya kembali ke data, separuh dari pemilih Jakarta itu mengatakan menonton debat kemarin. Hampir separuh. Dan itu artinya menentukan, meskipun trennya semuanya naik, tapi kan beda-beda. Kemungkinan turun pasca debat itu menurut saya kecil. Kalau tidak ada blunder politik yang dilakukan oleh salah satu kandidat, tiba-tiba dia nyungsep gitu, kecil kemungkinan. Tapi kalau saling sindir seperti kemarin itu ya tidak ada. Nyatanya datanya naik semua. Tinggal kenaikannya itu berhasil atau tidak meyakinkan ceruk yang belum punya pilihan tadi, undecided tadi, dan swing tadi yang bisa berubah. Nah, tergantung tadi saya setuju strategi masing-masing. Kalau pasangan nomor 3 bagaimana, pasangan nomor 2, pasangan nomor 1. Tetapi dengan ceruk yang berbeda, pemilih psikologis punya preferensi yang berbeda. Jadi gaya menyerang itu ada yang suka, tapi ada yang tidak suka. Gaya berpakaian gini ada yang, wah ini terlalu begini. Tapi memang banyak yang suka untuk menunjukkan identitas. Dan itu bagian dari strategi masing-masing. Dan saya setuju, masyarakat Jakarta itu, pemilih Jakarta itu dinamis. Sangat mungkin fluktuasinya sangat tinggi. Jadi jangan terlalu buru-buru. Terlalu buru-buru menyimpulkan. Tapi yang kemudian dikhawatirkan oleh publik sekarang, ini kita kembali lagi kepada survei yang merilis hasil berbeda-beda. Berbeda mungkin urutannya atau marginnya masih dalam margin yang tipis, tapi kemudian ada yang berbeda secara urutan. Itu yang kemudian dipahami publik, wah ini survei tergantung siapa yang membayar, kemudian bisa menggiring opini publik. Mas Eko, dalam perspektif Anda, bagaimana Anda meyakinkan bahwa survei yang Anda rilis misalnya atau lembaga-lembaga survei lain itu tidak terlalu berpengaruh kepada publik untuk bisa menggiring opini seperti yang kemudian kita pahami dengan bandwagon effects itu, Mas Eko. Tapi dibahasnya lebih asik lagi di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali saat lagi. Kita tadi sudah melihat analisa dinamika politiknya, fluktuasinya yang kemudian menjadi sorotan publik. Lagi-lagi Mas Eko, Bang Hanta, dan juga Prof. Ikam adalah bagaimana lembaga survei ini dikhawatirkan. Oke, tadi Mas Eko sudah mengakui dia mempunyai klien yang ikut berlaga di Pilkada DKI Jakarta. Tapi apakah kemudian calon yang dimenangkan atau survei yang kemudian memenangkan calon tertentu itu juga punya dampak atau pengaruh, misalnya dengan rilis memenangkan calon tertentu, maka bisa menggiring opini publik untuk memilih calon yang dirilis itu? Atau dimenangkan itu? Ya, pertama memang
target kami adalah bukan publik akhirnya tergiring semua untuk memilih kita, tidak. Tetapi salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan pendidikan publik kepada publik, pendidikan politik maksud saya. Dalam pengertian bagaimana kita membaca sebuah hasil survei yang baik dan benar. Sehingga dengan begitu ketika masyarakat tersadarkan, mereka masyarakat lebih tahu bagaimana survei yang baik dan atau survei yang abal-abal atau survei yang dimodifikasi atau survei yang dimainkan untuk kepentingan propaganda tertentu, masyarakat menjadi tahu. Sehingga efek daripada hasil rilis survei ini kalau masyarakatnya lebih tahu dan lebih paham, tentu saja kredibilitas kami, kredibilitas yang kita sampaikan tetap akan terjaga. Itu prinsipnya. Sehingga bahwa pada akhirnya masyarakat akhirnya mempercayai kami itu bukan berarti dipaksakan dengan melihat sepintas saja hasil survei, tidak. Masyarakat kami ingin melihat hasil survei Polmark Indonesia harus detail, harus mendetail sehingga disitulah akan mengetahui sejauh mana hasil survei kami itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan kredibel. Itu satu hal. Sehingga ada efek atau tidak memang akan tergantung bagaimana. Tapi paling tidak kami ingin menyajikan ini loh yang penting supaya masyarakat melek politik. Dan metodologinya sangat bisa dipertanggungjawabkan. Sangat bisa dipertanggungjawabkan. Prof, Ikam, bandwagon effects itu berlaku nggak sih, Prof? Maksudnya apakah memang betul yang dikhawatirkan publik jika memenangkan satu calon tertentu maka publik akan tergiring gitu? Seberapa memungkinkan itu, Prof? Itu kan psikologi ya, dan itu saya kira tidak boleh terlalu dibesar-besarkan. Karena apa? Karena yang melakukan survei itu banyak, Mas Budi. Kecuali kalau di dalam katakanlah sistem otoriter yang boleh melakukan survei itu hanya milik pemerintah. Ya otomatis akan mempunyai bandwagon effect. Tidak ada survei saja sudah begitu. Tapi kalau di dalam masyarakat yang makin terbuka, makin matang ya itu makin sedikit bandwagon effect itu karena orang punya pembanding yang banyak. Nah mungkin pada saat-saat sekarang ini karena survei masih sesuatu yang relatif masih baru, ya kemungkinan bandwagon effect itu mungkin ada, tapi juga jangan terlalu dilebih-lebihkan. Nah, sebab pada akhirnya Mas Budi, menurut saya yang penting itu adalah disclosure dari para surveyor. Ya, kalau mereka jujur, ya write whatever you say and say whatever you write, maka kemudian orang akan bisa membedakan apakah ketika merilis survei itu dalam pengertian dia sebagai konsultan atau dia adalah untuk kepentingan publik. Padahal sebagai konsultan pun tidak boleh membohongi fakta lapangan. Kan? Jadi sebetulnya in a way tugas yang merangkap konsultan itu jauh lebih berat dari misalnya yang independen seperti Pak Hanta ini, ya kan? Karena dia mempunyai dua tugas, ya, ke dalam meyakinkan kliennya, tapi keluar dia harus menunjukkan pada publik bahwa dia adalah independen, bukan netral, independen. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara bandwagon effect, saya kira ya ada, karena tadi saya mengatakan juga bahwa susah untuk menolak bahwa pendukung dari calon tertentu yang dimenangkan surveinya, kan tanda petik yang agak unggul lah, bukan dimenangkan, tentu akan menawarkan ini kemana-mana, mengkapitalisasi hasil ini sebagai bagian dari kampanye. Nah, oleh karena itu ada, cuma saya tidak yakin bahwa itu kemudian harus dikatakan sebagai satu upaya kampanye atau perubahan. Saya kira enggak. Yang kedua, yang dikhawatirkan publik kan kemudian para lembaga survei ini jadi kemudian quote unquote mengkomersialisasikan dirinya untuk menerima tawaran yang penting memenangkan salah satu calon. Kemungkinan seperti itu kan ada, tapi nanti itu, kan yang akan menjudge itu adalah publik, karena publik nanti akan membuat rekor. Ya, ini konsultan A, B atau surveyor A, B, C ini track recordnya kayak apa, ya kan? Nanti pada satu saat mereka ya dibiarkan aja mengeluarkan survei, tapi kemudian hasilnya tidak ada yang kemudian terlalu yakin. Karena ini bisnis kepercayaan juga ya Bang Hanta. Oh iya dong, iya ini sangat, karena ini scientific kan. Mau tidak mau Anda istilah dalam scientific, Anda bisa saja melakukan kesalahan, tapi jangan sampai berbohong. Ini kan. Gimana Bang Hanta Anda melihat ini? Iya, saya setuju itu trust ya, ketika tidak sekali saja dia, misalnya saya seperda bermain-main dengan Prof Ikam,
kemudian peta politik berubah musimnya, lalu saya dengan Mas Eko, kemudian Pak Ikam udahlah orang itu kira-kira gitu nggak dipercaya, udah tahu gitu. Jadi menurut saya trust itu kalau bicara dunia profesionalisme ya ini memang bisnis trust sebenarnya, tergantung seperti apa. Soal bandwagon tadi saya setuju, itu sudah terbukti ya kalau untuk konteks Jakarta di 2012 terlepas ini bisa dibedakan kesalahan, poltreking tidak melakukan survei pada saat itu karena masih muda, Prof. 2012 itu memang kalau rumus itu benar, maka yang menang adalah petahana Fauzi Bowo. Karena semua ya memenangkan Fauzi Bowo pada saat itu. Nah, ini yang penting kita fokus saja pada sebenarnya ada 4 hal ya. Satu, betul-betul menyelenggarakan survei itu. Quick count. Ada yang nekat. Misalnya peristiwa 2014 kalau kita ingat ya. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah benar-benar melakukan, kedua metodologinya benar atau tidak, dibedah. Nah, ketika merilis harus bersedia menyampaikan metodologinya dibedah, dihadirkan para profesor dan seterusnya, nah dibedah. Yang ketiga, memang kompeten. Kompeten itu dari hulu ke hilir, tidak ada error teknis. Kalau tadi error metodologis, error teknis itu proses membuat instrumen, sampling sampai dengan interview, wawancara sampai dengan pengolahan data. Sudah selesai 3 itu, terakhir dia betul-betul menghadirkan data apa adanya. Tidak boleh berbohong tadi. Kesalahan kan bisa jadi terjadi, tapi menghadirkan. Jadi bisa jadi saya setuju tadi. Yang penting kan sudah terbuka ya, Mas Eko mengatakan. Yang penting independen maknanya, saya setuju. Beda dengan netral. Independen itu saya kerjasama dengan CNN mengadakan quick count atau survei. CNN yang membiayai, CNN butuh data, maka CNN Indonesia tidak bisa mengintervensi hasil laboratorium saya. Preferensi calon tertentu nggak bisa. Tidak bisa. Saya memastikan tidak bisa. Saya memastikan tidak bisa. Dan saya kalau saya pernah bisa kan politisi yang pernah pakai kan tahu gitu. Itu ibarat kita dunia medis saya sering menggunakan logika ke laboratorium kita bayar mau periksa trombosit dan seterusnya. Tapi kan nggak boleh pesan di dalam. Tolong nanti trombosit saya dikasihkan. Itu kan tidak boleh. Nah kalau misalnya ketat, menurut saya tidak akan terlalu jauh ya secara metodologi meskipun dinamika bergerak seperti Amerika tadi sempat. Sebenarnya Hillary juga unggul popular vote-nya meskipun dalam konteks sistem pemilihan di Amerika electoral college-nya lalu kalah dengan Trump. Jadi memang harus disiplin dengan cara itu tadi ya. Dan persoalan etik misalnya yang memperburuk ya tanda petik citra lembaga survei itu bukan orang lain. Dari pelaku lembaga survei Anda melihat sendiri. itu praktek-praktek lancung seperti itu masih harusnya tidak terjadi ya. Seperti saya katakan. Anda banyak ya kemudian. Maksud saya begini, misal ada DPP partai bekerja sama bermitra dengan kami Poltreking Indonesia pada bulan Juni misalnya untuk menentukan. Bahkan ada partai yang 2 kubu sedang bertarung, ya udah kita kerjasama, kita serang lembaga survei menentukan. Nah kalau tidak ada trust itu, bagaimana mereka mau percaya? Nah tinggal kalau saya mau data beneran, saya akan ke lembaga survei X. Tapi kalau saya ingin main-main untuk propaganda, menggiring opini saja, orang itu bisa dipesan. Tinggal melayani mana. Kalau betul-betul ingin data, saya yakin Mas Eko dan yang betul-betul jaga kredibilitas adalah yang dan dua-duanya bisa hidup, bisa survive dengan tujuannya masing-masing karena semua punya kepentingan masing-masing. Tapi kan sekarang ini mulai ada quality control dari lembaga survei, misalnya membentuk asosiasi. Nah, nanti lama-lama akan ada sertifikasi juga dalam lembaga itu sehingga hanya yang memenuhi sertifikasi itu yang kemudian tidak dilarang tapi dikasih peringkat-peringkat. Jadi publik nanti akan memilih kalau si ini peringkatnya apa dia sebagai surveyor. Ternyata cuma peringkat nomor 5 ya. Jangan terlalu dipercaya lah. Ya kita lihat yang grade Tapi A. Anda sekali lagi percaya bahwa demokrasi modern, sistem politik terbuka seperti ini butuh sekali lembaga survei yang ini sine qua non. Karena kalau tidak Anda akan bekerja dengan yang ngawang-ngawang ya. Lebih percaya dukun daripada which is itu realitas juga. Tapi yakinlah bahwa lembaga-lembaga survei yang kemudian bermain dengan kredibilitasnya pasti akan dilimbas oleh perkembangan zaman. Terima kasih sekali Bapak-bapak. Mudah-mudahan apa yang kita bisa baca hari ini bisa memotret paling tidak bagaimana dinamika politik. Walaupun kita belum berlari bicara siapa yang akan menang. Iya, karena bola itu bundar ya Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.